Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa Web TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurlah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa dalam kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesulitan hidup untuk melatih diri kita agar lebih ikhlas di dalam diri kita. Jadi kehidupan ini sebenarnya sudah dituliskan oleh Allah. Sudah dituliskan garisnya oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Baik itu kebahagiaan, kesenangan, bahkan kesulitan yang menimpa diri kita, maka itu sudah ditentukan nasibnya oleh Allah SWT. Nah, bagaimana kita melatih agar diri kita bisa ikhlas dalam menghadapi kesulitan di dunia ini? Sebenarnya ada beberapa tips, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus senantiasa bersabar. Senantiasa bersabar atas kesulitan yang menimpa diri kita. Karena sebenarnya setiap pribadi, setiap individu, setiap muslim pasti akan menghadapi kesulitan hidup. Itu sudah sunatullah yang dituliskan oleh Allah. Tapi bagaimana kita bisa ikhlas, yaitu salah satunya dengan cara bersabar. Dalam ayat Al-Quran banyak menjelaskan tentang keutamaan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, salah satunya. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tentunya kesabaran ini manusia ada batasnya. Berbeda dengan kesabaran dari hati Rasulullah SAW. Kalau beliau sabarnya itu tanpa batas ya. Beliau disakiti, beliau dihujat, dicaci, bahkan dihina, disakiti secara fisik, beliau tetap sabar. Tapi kalau kita kan kayaknya tidak mungkin ya. Jadi kesabaran kita kadang ada batasnya. Tetapi untuk menghadapi kesulitan hidup agar kita tetap ikhlas ya, kuncinya minimal melatih kesabaran kita ya. Jadi kalau kita senantiasa sabar, insya Allah kita bisa ikhlas menghadapi kesulitan yang menimpa diri kita. Lalu yang kedua, kita harus senantiasa memiliki rasa syukur ya. Jadi rasa syukur ini bisa kita rasakan karena semua yang menimpa pada diri kita, salah satunya kesulitan hidup, itu adalah sudah ditentukan garisnya oleh Allah. Maka syukur ini harus kita tanamkan dalam hati kita sesuai dengan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila umatku, kata Nabi, di dalam kehidupan ini senantiasa bersyukur, jadi Allah menegaskan apabila umatnya Nabi Muhammad itu bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Tapi apabila orang itu kufur, maka inna adzabi lasyadid. Kata Allah, siksaku sangat berat ya, sangat pedih ya. Jadi kalian, kita semua sebagai seorang muslim tentunya bisa menanamkan sifat syukur di dalam kehidupan kita agar kesulitan yang kita hadapi bisa kita rasakan di dalam hidup kita dengan ikhlas. Jadi setiap kesulitan itu, kenapa bersyukur? Karena kita harus bersyukur kesulitan itu ada porsinya. Mungkin orang lain, tetangga kita, teman kita mungkin hidupnya lebih sulit dari kita. Maka kita bersyukur dari kesulitan hidup itu bisa membuat hati kita itu bisa lebih ikhlas di dalam menghadapi kehidupan ini. Lalu yang ketiga, kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah.
Karena Allah itu maha mengatur segalanya. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci, yang kita benci itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah. Dan juga boleh juga sesuatu yang kita sukai, kita cintai, itu sesuatu yang buruk menurut Allah. Maka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah ini, maka kesulitan hidup yang kita hadapi, seyogianya harus kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kita tidak boleh menyalahkan nasib, menyalahkan hal-hal yang menimpa pada diri kita, itu kita tidak boleh. Harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Lalu yang keempat, yang terakhir, kita harus senantiasa menjadikan pribadi yang kuat. Karena orang mukmin yang kuat itu, kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minin adh-dhaif. Mukmin yang kuat, orang Islam yang kuat, Muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa ikhlas dalam menghadapi kesulitan hidup ini dan menjadi pribadi yang senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.